saya ingin sampaikan yang selanjutnya adalah terkait hal-hal yang terkait zakat. Urusan zakat itu yang pertama itu terkait pengumpulan zakat. Kalau dulu kami di LAS itu sering memiliki target tahun ini berapa yang bisa dikumpulkan dari zakat, dari infak berapa, dari wakaf berapa. Nampaknya kalau pengumpulan untuk konteks orang Indonesia apalagi di perkotaan tidak sulit, Pak, tidak sulit, karena kita harus mengakui orang Indonesia itu sangat dermawan, Pak. Indonesia itu DNA-nya menurut saya, pertama, orang Indonesia itu suka ngobrol. Kita tuh nggak tahu kenapa seneng banget ngobrol itu dari mulai ngebahas yang serius sampai ngebahas orang lewat aja kita bahas, Pak. Main bola juga kita bahas gitu. Sore-sore nongkrong, makanya kafe banyak, Pak. Kafe itu kan minum kopi kan segelas, logikanya minum kopi segelas mungkin 5 menit habis, tapi duduk bisa 2 jam loh, Pak. Karena suka ngobrol. Makanya orang Indonesia ada pandemi disuruh di rumah aja nggak bisa, nggak enak, harus ngobrol. Itu yang pertama, DNA kita. DNA yang kedua adalah kita humoris. Orang Indonesia itu humor, makanya acara-acara yang lucu tuh banyak penggemarnya. Modelnya banyak, Pak. Nonton wayang aja harus lucu, nonton teater harus lucu. Itu ludruk, Pak, ketoprak itu lucu itu. Kalau nggak lucu nggak. Sampai talk show saja harus lucu orangnya, Pak. Kalau mau populer ya harus talk show yang lucu. Kalau ada talk show yang serius harus ada co-hostnya yang lucu. Kalau semuanya serius ya penontonnya segmented sedikit, tapi yang banyak yang lucu-lucu. Saking sukanya kita berhumor, Pak. Cerita Baratayuda, perang antara Pandawa sama Kurawa itu terjadinya di India, Pak. Antara Pandawa dan Kurawa, perang di Kurusetra. Perang aja di sana, sampai di Indonesia ada Semar, Petruk, Bagong, Gareng. Ada punakawannya, Pak. Orang India nggak tahu Semar, kita harus tahu Semar itu, Pak. Semar itu aki-aki, nggak pakai kaos, pakai sarung doang. Perutnya buncit. Petruk itu hidungnya mancung, tukang bohong. Bagong itu bantet, Gareng bopeng. Itu kayak gitu. Harus ada yang lucu, Pak. Nggak enak perang kalau nggak ada yang lucu, tuh harus ada lucunya. Ngapain tuh aki-aki di tengah perang para dewa itu. Nah, jadi DNA kita adalah DNA yang tadi ya, suka ngumpul, kemudian humoris, dan DNA kita dermawan. Kita nomor 1, Pak. Dari 5 komponen penilaian, 3 kita nomor 1 sedunia. Orang Indonesia itu dermawan banget. Kita emang harus berbangga itu. Aceh ketika terjadi tsunaminya hari ini, besok bantuan sudah nyampe di Aceh. Amerika terjadi badai South Carolina, badai Katrina ya, South Carolina itu kalau nggak salah tempatnya. Itu 1 bulan pemerintah baru ngasih bantuan, Pak. Negara Amerika 1 bulan baru ngasih bantuan. Itu ada yang nulis, salah satu mahasiswa di Amerika saat terjadi itu nulis di Kompas. Saya baca. Kita yang dermawan, Pak. Kejadiannya di mana juga kita bantu. Bahkan salah satu trik untuk menipu ya, menipu orang Indonesia itu gampang kalau masalah kedermawanan. Saya punya teman itu seneng banget ngirim bantuan, Pak, tapi ketipu mulu. Ya 2 kali 3 kali cerita ke saya. Ngirim bantuan nggak tahu nyampe atau enggak, tapi udah dikirim aja. Karena orang baik itu gampang ditipu. Bapak nipu orang jahat nggak bisa, Pak, karena dia jahat. Otaknya sama juga. Tapi orang baik gampang ditipu, orang soleh itu gampang ditipu. Nah, penipuan yang paling gampang kedermawanan. Orang Indonesia sangat dermawan. Maka DNA kita itu sangat dermawan. Masalah dalam zakat itu bukan dalam masalah pengumpulan, karena orang kita tuh punya duit dikit juga pengennya ngasih. Masalah di kita itu adalah masalah penyaluran yang tepat sasaran. Penyaluran tepat sasaran ini masih masalah. Karena nanti pas panitia zakat fitrah, panitia dapat zakat. Ya kalau saya nggak mau. Nanti saya tiap Ramadan selesai, Pak, Idul Fitri itu dapat bingkisan dari masjid. Bingkisan sarung, bingkisan apa. Itu saya nggak, sebisa mungkin saya tolak, sebisa mungkin. Kalaupun udah nyampe depan rumah, saya kasih ke orang. Saya bukan mustahik.
Bukan berarti duitnya banyak banget ya, saya merasa kaya, merasa cukup, tapi saya bukan mustahik. Bagi kita mungkin beras 5 kilo itu ya nggak berat untuk beli, tapi ada orang yang beras 5 kilo itu ya harus bekerja sehari untuk makan hari itu juga. Nah ini yang harus diprioritaskan. Nanti dalam pengumpulan zakat kita nggak masalah, dana zakat kita itu merata, orang kaya, orang setengah kaya pada zakat, orang sederhana juga zakat. Tapi masalah penyalurannya yang perlu tepat sasaran. Tepat sasaran ini yang ya itu tadi, dalam waktu dekat kita akan berkurban. Ini juga penting untuk diukur nih, dagingnya nyampe nggak nih ke mustahik. Jadi daging zakat daging kurban itu peruntukannya dua, Pak. Pertama untuk orang yang kurban, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah kamu yang berkurban dan orang-orang miskin. Tapi kadang-kadang yang non miskin juga dapat, jagalnya dapat gitu ya. Saya nggak tahu jagalnya dapat. Saya barusan ngomong sama Ustadz, ada jagal yang biayanya sekali motong 1 juta, Pak. Masa sih cuma gesek doang? Iya, geseknya nggak gampang, gesek sapi sih, Pak. Tapi kan 1 juta mahal gitu ya. Maka biasanya pembiayaannya ditambahkan untuk kurban itu, untuk biaya motongnya juga ya. Terus ada lagi nanti untuk mohon maaf panitia. Alhamdulillah di tempat kita ini orang dermawannya banyak, korbannya banyak. Tapi mungkin perlu kesadaran kalau kita bukan berkorban tidak perlu dapat dagingnya. Untuk orang miskin saja.